Halo teman-teman, selamat datang di channel Miss Holly. Dalam video kali ini, kita akan belajar bersama membahas tentang soal UKPPG 2025 ya teman-teman. Nah, di sini akan kita pelajari adalah untuk semua mapel sesuai dengan materi yang sudah teman-teman pelajari di LMS. Oke, langsung saja kita simak pembahasannya. Soal yang pertama, Anda mengamati bahwa banyak siswa menghafal materi untuk ujian tanpa memahami maknanya. Mereka mampu menjawab soal faktual tetapi kesulitan menjelaskan konsep dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan paling tepat yang bisa Anda lakukan adalah yang A, memberi tugas hafalan tambahan dan meningkatkan intensitas ulangan harian untuk memperkuat memori. Ini salah ya teman-teman. Tugas hafalan. Salah. Tambahan hafalan hanya memperkuat hafalan saja ya teman-teman, bukan pemahaman. Yang B, mengganti metode evaluasi dengan lebih banyak soal pilihan ganda agar siswa terbiasa dengan format ujian. Nah, ini juga salah ya teman-teman. Banyak soal pilihan ganda, salah. Soal pilihan ganda bisa tetap berbasis hafalan, bukan penerapan. Jadi salah. Yang C, menambahkan latihan soal berbasis prosedur dan rumus agar siswa cepat dalam pengerjaan soal. Ini juga salah. Latihan rumus memperkuat mekanistik, bukan pemahaman konteks secara nyata. Yang D, mendesain asesmen autentik yang menuntut penerapan konsep dalam konteks nyata kehidupan siswa. Nah, ini baru betul ya teman-teman. Asesmen autentik mengukur kemampuan pemahaman dan penerapan konsep, bukan hanya sekedar hafalan. Ini juga sejalan dengan prinsip pembelajaran bermakna. Yang E, mengurangi beban materi dan fokus pada bagian yang sering keluar dalam ujian sekolah. Ini salah ya teman-teman, dan ini sering dilakukan oleh beberapa guru. Nah, pendekatan ini bersifat pragmatis dan tidak membangun pemahaman. Jadi jawaban yang paling betul di nomor 1 adalah yang D. Selanjutnya soal nomor 2. Dalam sebuah sesi pelajaran kelompok, Anda mengamati bahwa seorang peserta didik tampak enggan bekerja sama. Ia memilih diam, tidak menjawab ketika ditanya, dan tampak menjauh dari teman-temannya. Setelah diselidiki, ternyata ia mengalami tekanan emosional dari konflik keluarga di rumah. Sebagai guru, tindakan yang paling tepat dan sesuai pendekatan pembelajaran sosial emosional adalah A, mengalihkan fokus dengan cara memberikan tugas tambahan agar ia sibuk dan tidak larut dalam masalah pribadi. Ini salah ya teman-teman. Salah. Memberi tugas tambahan justru bisa memperparah kondisi emosional siswa tersebut karena tidak menyentuh akar masalahnya, yakni kebutuhan akan dukungan sosial dan emosional yang ia tidak dapatkan dari rumah. Yang B, menasihati siswa secara umum di depan kelas agar semua belajar untuk tidak membawa masalah pribadi ke lingkungan sekolah. Ini salah ya teman-teman. Menasihati secara umum bisa memicu rasa malu dan tidak membangun ikatan emosional yang dibutuhkan siswa saat itu. Yang C, menghubungi orang tua dan menyarankan agar siswa istirahat dari sekolah hingga masalahnya selesai. Ini juga salah ya teman-teman. Meminta siswa istirahat tanpa intervensi mendidik bisa membuat siswa merasa diasingkan dan juga tidak disambut oleh lingkungan sekolah. Yang D, mengadakan sesi pendekatan pribadi secara empatik dan membangun relasi positif untuk mendukung kestabilan emosinya. Nah, ini baru betul ya teman-teman. Pendekatan pribadi dengan empati mencerminkan prinsip dasar pembelajaran sosial emosional, yaitu membangun hubungan positif, kemudian menciptakan rasa aman, dan mendukung perkembangan sosial emosional peserta didik. Yang E,
memberi kesempatan siswa tersebut untuk belajar sendiri di sudut kelas agar tidak mengganggu suasana belajar. Ini salah ya teman-teman. Memisahkan siswa bisa membuatnya merasa dikucilkan dan juga semakin menarik diri dari lingkungan sosial yang seharusnya dapat menjadi ruang aman bagi siswa tersebut. Jadi jawaban yang paling betul di nomor 2 adalah yang D. Soal nomor 3. Di suatu kelas, Anda melihat seorang siswa sering menyela pembicaraan, sulit menunggu giliran, dan tampak dominan dalam kerja kelompok. Perilaku ini mulai menimbulkan ketegangan dengan teman-temannya. Pendekatan paling tepat yang mencerminkan prinsip PSE adalah A. Menugaskan siswa tersebut menjadi pemimpin kelompok agar ia bisa menyalurkan energinya secara positif. Ini salah ya teman-teman untuk jawaban yang A. Memberi peran pemimpin tidak selalu menyelesaikan masalah jika tidak disertai dengan pembinaan kemampuan sosial emosional. Yang B. Menegur siswa itu di depan teman-temannya agar belajar menahan diri dan tidak egois. Ini juga salah ya teman-teman. Teguran di depan umum bisa mempermalukan dan tidak efektif dalam jangka panjang. Yang C. Mengurangi interaksi siswa tersebut dengan kelompok agar tidak terjadi konflik lanjutan. Ini juga salah ya teman-teman. Mengurangi interaksi bukan solusi edukatif dan juga dapat berpotensi menciptakan perkucilan. D. Memberi pemahaman melalui refleksi kelas bersama tentang pentingnya kesabaran dan mendengar pendapat orang lain. Nah, ini baru betul ya teman-teman. Refleksi bersama mencerminkan pendekatan PSE yang mendidik melalui dialog dan juga pemahaman sosial. Yang E. Memindahkan siswa tersebut ke kelas lain yang lebih sesuai dengan karakter sosialnya. Ini juga salah ya teman-teman. Jadi memindahkan siswa menghindari akar masalah dan juga dapat menghambat pembelajaran nilai sosial. Jadi jawaban yang paling betul di nomor 3 adalah yang D. Selanjutnya soal nomor 4. Seorang guru menemukan bahwa beberapa siswa mengalami kesulitan dalam mengenali dan mengekspresikan emosinya. Mereka cenderung memendam atau meledak-ledak saat tertekan. Strategi yang paling tepat dalam pendekatan PSE untuk mengatasi hal ini adalah yang A. Menyediakan ruang diskusi terbuka dan kegiatan journaling agar siswa bisa mengenali serta mengekspresikan emosinya dengan aman. Nah, ini betul ya teman-teman. Menyediakan ruang refleksi dan journaling sesuai prinsip PSE membantu siswa membangun kesadaran diri dan juga manajemen emosi. Yang B. Mengarahkan siswa untuk menyampaikan emosinya melalui nilai akademik yang baik. Ini salah ya teman-teman. Kita lihat di sini. Melalui nilai akademik. Emosi tidak seharusnya diukur dari nilai akademik. Yang C. Menilai siswa berdasarkan kestabilan emosinya agar mereka termotivasi untuk mengendalikan diri. Ini juga salah ya teman-teman. Penilaian berdasarkan emosi tidak adil dan juga tidak mendidik. Yang D. Memberitahu orang tua agar menyelesaikan persoalan ini di rumah masing-masing. Ini juga salah. Masalah ini tidak cukup jika diserahkan ke keluarga. Sekolah juga mempunyai peran dalam membina ya teman-teman. Yang E. Membiarkan hal itu terjadi karena ekspresi emosi adalah hal pribadi yang tidak bisa dicampuri guru. Ini juga salah. Guru tetap bertanggung jawab membimbing ekspresi emosi siswa secara sehat. Jadi jawaban yang paling betul di nomor 4 adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 5. Dalam suatu pembelajaran bahasa Indonesia,
Guru meminta peserta didik menganalisis struktur teks pidato. Banyak peserta didik mampu menyebutkan bagian-bagian pidato, namun tidak mampu menilai kualitas argumen dalam pidato yang disajikan. Untuk mendorong pembelajaran mendalam, guru sebaiknya yang A. Memberikan contoh teks pidato yang lebih pendek dan mudah agar siswa tidak bingung dalam menganalisis. Ini salah ya teman-teman. Teks lebih pendek tidak menjamin kualitas pembelajaran dapat meningkat. Siswa juga membutuhkan tantangan analitis. Yang B. Mengajak peserta didik berdiskusi dan membandingkan dua teks pidato yang memiliki struktur dan kekuatan argumen berbeda. Nah, ini baru betul ya teman-teman. Diskusi komparatif melatih penalaran dan juga pemahaman secara mendalam, bukan hanya sekedar hafalan. Yang C. Meminta siswa menghafalkan ciri-ciri struktur pidato dan menuliskannya kembali dalam bentuk tabel. Ini salah ya teman-teman. Menulis kembali tidak cukup membangun keterampilan berpikir kritis. Yang D. Mengulang materi tentang struktur teks pidato dari awal hingga siswa hafal bagian pembukanya. Ini juga salah. Mengulang hafalan tidak mendorong kemampuan analisis dan evaluasi. Yang E. Memberi latihan soal pilihan ganda sebanyak mungkin agar siswa terbiasa mengidentifikasi struktur teks. Ini juga salah ya teman-teman. Latihan soal struktur hanya mengukur hafalan, bukan pemahaman isi atau kualitas argumen. Jadi jawaban yang paling betul di nomor 5 adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 6. Seorang guru menggunakan rubrik penilaian kinerja dalam tugas proyek IPS yang melibatkan kerja kelompok dan presentasi. Namun, hasil penilaian menunjukkan ketidaksesuaian antara skor akhir dan observasi proses belajar siswa. Apa langkah perbaikan asesmen yang paling tepat? Yang A. Menghilangkan rubrik dan mengganti penilaian dengan ujian tertulis agar hasil lebih objektif. Ini salah ya teman-teman. Karena ujian tulis tidak mampu menilai proses kolaborasi dan keterampilan sosial. Yang B. Menambah komponen observasi dan refleksi diri siswa dalam rubrik agar proses pembelajaran ikut dinilai. Ini betul ya teman-teman. Rubrik yang holistik mencakup produk dan juga proses termasuk refleksi, akan memberikan gambaran yang lebih akurat dan adil. Kemudian yang C, mengurangi tugas proyek dan memberi lebih banyak tugas individual agar lebih mudah dinilai. Ini juga salah. Menghindari asesmen proyek justru bertentangan dengan prinsip pembelajaran kontekstual. Yang D, memberi nilai akhir berdasarkan kehadiran dan partisipasi siswa selama pelajaran berlangsung. Ini salah ya teman-teman. Kehadiran dan partisipasi belum mencerminkan capaian kompetensi. Yang E, menyerahkan penilaian sepenuhnya pada hasil voting dari sesama teman kelompok. Ini juga salah. Voting teman subjektif dan beresiko bias, tidak dapat dijadikan dasar utama dalam penilaian. Jadi jawaban yang paling betul di nomor 6 adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 7. Dalam pembelajaran matematika, guru memberikan soal cerita tentang perbandingan. Beberapa siswa mampu menghitung jawaban, tetapi keliru dalam memahami konteks soal. Bagaimana guru dapat mengatasi kesenjangan ini dalam rangka pembelajaran mendalam? Yang A. Menyediakan latihan soal serupa dalam jumlah banyak agar siswa terbiasa dengan jenis soal tersebut. Nah, ini sering dipraktekkan ya teman-teman sampai sekarang oleh beberapa guru. Jadi ini salah. Latihan soal banyak tanpa memahami konteks tetap menghasilkan pembelajaran yang dangkal. Yang B. Mengulang kembali teori perbandingan menggunakan rumus-rumus yang lebih sederhana. Ini juga salah. Teori saja tidak cukup jika siswa tidak bisa menerapkan dalam konteks nyata.
Yang C, menyajikan konteks soal dari kehidupan sehari-hari siswa dan mengajak mereka membuat soal sendiri. Nah, ini baru betul ya teman-teman. Soal yang relevan dengan kehidupan siswa membantu mereka memahami makna dan aplikasi konsep secara mendalam. Yang D, menghindari soal cerita dan fokus pada soal hitungan murni yang lebih mudah dipahami. Nih juga salah ya teman-teman. Menghindari soal cerita, menghilangkan kesempatan mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya yang D, memberi kisi-kisi dan kunci jawaban lebih awal agar siswa lebih percaya diri saat menjawab. Ini justru salah ya teman-teman. Memberikan kunci tidak membentuk pemahaman konseptual dan hanya meningkatkan ketergantungan. Jadi jawaban yang paling betul di nomor 7 adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 8. Dalam rapat Dewan Guru, Anda mendengar seorang rekan guru berbicara kasar tentang peserta didik yang dianggap nakal. Ia menganggap bahwa siswa seperti itu tidak pantas diberi perhatian lebih. Sikap Anda yang sesuai dengan kode etik guru adalah A. Membiarkan pernyataan itu karena setiap guru berhak memiliki pendapat dan pendekatan masing-masing. Ini salah ya teman-teman. Kode etik mengharuskan guru untuk saling mengingatkan jika ada sikap yang tidak profesional. B. Menegurkan guru tersebut di depan guru-guru lain agar tidak mengulanginya lagi. Ini salah ya teman-teman. Teguran terbuka dapat menimbulkan konflik dan juga tidak mendidik. Yang C, mengajak berdiskusi secara pribadi dan mengingatkan bahwa setiap siswa berhak diperlakukan manusiawi dan dididik dengan penuh empati. Nah, ini betul ya teman-teman. Pendekatan ini menunjukkan profesionalisme dan menghormati sesama rekan kita. Selanjutnya yang D, melaporkan langsung ke kepala sekolah agar guru tersebut mendapat peringatan tertulis. Ini salah ya teman-teman. Langkah ini bisa ditempuh jika upaya persuasif sudah gagal. Yang E, menjauhi guru tersebut dan fokus pada urusan kelas masing-masing. Ini juga salah. Karena menghindar bukan sikap profesional dalam menjaga mutu pendidikan dan juga etika profesi. Jadi jawaban yang paling betul di nomor 8 adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 9. Seorang siswa melaporkan bahwa ia merasa diperlakukan tidak adil oleh guru karena sering diabaikan saat diskusi kelas. Anda sebagai guru di sekolah yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan menurut filsafat Pancasila harus A. Menanyakan kembali kepada siswa secara pribadi untuk memahami persepsinya dan mencari solusi bersama. Nah, ini betul ya teman-teman. Ini menunjukkan sikap empatik dan berkeadilan, serta mendidik siswa untuk menyuarakan pendapatnya secara terbuka. Yang B, mengklarifikasi di depan kelas bahwa guru tidak pernah pilih kasih agar siswa lain tidak salah paham. Ini salah. Penjelasan terbuka bisa mempermalukan siswa dan mengabaikan perasaannya. Yang C, mengabaikan laporan tersebut karena guru tidak pernah berniat bersikap tidak adil. Ini salah ya teman-teman. Mengabaikan keluhan bisa merusak kepercayaan dan menutup ruang dialog. Selanjutnya yang D, menyampaikan ke guru lain agar siswa tersebut lebih diperhatikan di mata pelajaran lain. Ini salah. Ini menghindari tanggung jawab dan tidak menyelesaikan masalah utama ya teman-teman. Selanjutnya yang E, memberi siswa tersebut kesempatan lebih banyak berbicara untuk menebus ketidakadilan sebelumnya. Ini juga salah. Ini bisa menciptakan ketimpangan baru jika tidak dilakukan.
dengan adil terhadap siswa lainnya. Jadi jawaban yang paling betul di nomor 9 adalah yang A. Soal nomor 10, dalam pelajaran PKN kelas 2 SD, Anda sebagai guru meminta siswa menuliskan contoh yang benar dan contoh yang salah dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Saat berdiskusi, Anda terkejut karena sebagian besar siswa justru menuliskan contoh perilaku yang sebenarnya tidak sesuai nilai Pancasila, tetapi mereka anggap biasa dan benar, seperti membiarkan sampah menumpuk karena merasa itu tanggung jawab petugas kebersihan, mengabaikan antrean karena hal yang sering dilakukan oleh orang tuanya, meminta hadiah dulu sebelum membantu orang tua, dan sebagainya. Anda mencoba meluruskan jawaban siswa, namun penyampaian Anda sulit dipahami karena bertentangan dengan kejadian nyata di lingkungan siswa. Dengan situasi ini, tindakan apa yang akan Anda lakukan? A. Memberikan siswa daftar perilaku yang benar dan salah agar mereka menghafalnya di rumah. Ini salah ya teman-teman. Hafalan tidak serta-merta menumbuhkan pemahaman atau kesadaran nilai. Yang B. Menghindari diskusi lebih lanjut karena nilai yang diajarkan sulit ditetapkan dalam konteks nyata. Ini salah. Menghindari topik justru menghilangkan kesempatan penting untuk pendidikan nilai. Yang C. Menggunakan metode cerita dan bermain peran yang merefleksikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari siswa. Nah, ini baru betul ya teman-teman. Ini memungkinkan siswa untuk memahami nilai melalui pengalaman dan emosi. Metode yang tepat untuk pendidikan anak usia dini. Yang D. Meminta siswa menuliskan ulang jawabannya dengan benar berdasarkan buku teks. Ini salah ya teman-teman, berdasarkan buku teks. Ini menekankan kepatuhan pada teks, bukan pembentukan pemahaman dan juga kesadaran moral. Yang E. Menyampaikan pidato panjang lebar mengenai pentingnya nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Ini salah ya teman-teman. Penyampaian satu arah kurang efektif, terutama untuk siswa usia dini atau kelas 2 SD. Jadi jawaban yang paling betul di nomor 10 adalah yang C. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan jika video ini bermanfaat, yuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman. Thank you for watching. See you for the next video. Bye!